Pernah nggak kamu ingin mulai sesuatu, tapi kepalamu penuh pertimbangan sampai akhirnya kamu nggak bergerak sama sekali? Kamu bilang mau mulai usaha, mau olahraga, mau belajar skill baru, tapi detik berikutnya kamu malah sibuk memikirkan kemungkinan buruk yang bahkan belum terjadi. Di video ini, kita akan membedah secara mendalam kenapa manusia zaman sekarang lebih banyak mempertimbangkan daripada bergerak. Jawaban ini akan mengubah cara kamu mengambil keputusan dan mungkin mengubah hidupmu selamanya. Alasan pertama terdengar sederhana. Otak kita tidak dibuat untuk sukses, tetapi untuk selamat. Ribuan tahun lalu, manusia hidup di hutan. Setiap langkah bisa berbahaya, gerak tanpa pikir bisa berakhir maut. Maka otak menciptakan sistem peringatan, lebih baik terlalu banyak mempertimbangkan daripada mati. Masalahnya, kita tidak lagi hidup di hutan. Tidak ada harimau yang menunggu kita ketika ingin bikin bisnis. Tidak ada singa ketika kita ingin mulai olahraga. Tetapi, otak kita masih memakai sistem lama, membuat kita selalu berhenti di akhir ketika momentum sedang ingin dibangun. Itulah kenapa kita merasa berat memulai sesuatu. Bukan karena kita malas, tapi karena otak secara alami memprioritaskan rasa aman dibanding perkembangan. Ketika kamu mau bergerak, otak mengaktifkan dua bagian. Pertama, prefrontal cortex, bagian rasional yang ingin kamu maju. Kedua, amigdala, bagian emosional yang ingin kamu tetap aman. Apa yang terjadi? Muncul konflik. Prefrontal bilang, ayo mulai. Amigdala bilang, nanti gagal, nanti malu, nanti capek, nanti salah. Hasilnya, kamu stuck. Seolah ada dua dirimu yang bertarung. Dan yang paling sering menang adalah rasa takut. Kita masuk ke jenis pertimbangan yang paling sering terjadi. Mempertimbangkan sampai muncul skenario terburuk. Mempertimbangkan sampai ingin sempurna dulu baru mulai. Mempertimbangkan sampai waktu lewat tanpa disadari. Mempertimbangkan sampai aksi tidak terjadi sama sekali. Ini disebut the paralysis loop. Semakin kamu mempertimbangkan, semakin kamu merasa harus mempertimbangkan lebih panjang lagi. Akhirnya, kamu hanya memikirkan, tapi tidak bergerak. Dan ironisnya, saat kamu tidak bergerak, otak justru semakin kuat menakut-nakuti. Karena baginya, kalau kamu tidak bergerak, berarti gerak itu berbahaya. Siklus ini menghancurkan banyak potensi besar. Otak manusia diciptakan efisien, bergerak itu menghabiskan energi, berpikir jauh lebih murah. Itulah kenapa otak memilih mempertimbangkan, bukan bergerak. Tindakan menuntut respons tubuh, tindakan menuntut perubahan, tindakan mengundang konsekuensi, tetapi memikirkan aman, tidak ada risiko, tidak ada perubahan, tidak ada yang menuntut kamu untuk keluar dari zona nyaman. Dan zona nyaman adalah tempat termahal yang membuat banyak orang miskin pengalaman. Di antara semua ketakutan, yang paling besar bukan takut gagal, tetapi takut dinilai orang lain. Kita takut terlihat bodoh, takut terlihat baru belajar, takut dianggap tidak kompeten, takut tidak sempurna. Inilah alasan kenapa kita mempertimbangkan terlalu lama sebelum bergerak. Karena otak ingin melindungi harga diri. Dan lucunya, kita hidup dalam zaman di mana semua orang terlihat sukses di internet, membandingkan diri menjadi hal sehari-hari. Ini membuat kita berpikir, mereka sudah sejauh ini, aku jangan sampai salah. Kita tidak sadar, kita justru memperlambat hidup kita sendiri. Satu hal yang jarang dibahas, otak melepaskan dopamin bahkan ketika kita hanya memikirkan sesuatu. Merencanakan terasa menyenangkan, bayangan masa depan memberikan kepuasan instan. Tetapi, aksi butuh energi, waktu, dan disiplin. Inilah kenapa banyak orang suka merencanakan bisnis tapi tidak eksekusi, menulis daftar tujuan tapi tidak mulai,
bermimpi besar tapi tidak bergerak. Dopamin merusak kita tanpa kita sadar. Kita merasa sudah melakukan sesuatu, padahal baru memikirkan sesuatu. Kalimat yang membuat banyak orang gagal adalah, "Aku mulai nanti kalau moodku bagus. Aku mulai kalau kondisi sudah ideal. Aku mulai kalau sudah siap." Padahal, momentum tidak datang sebelum kita bergerak. Momentum diciptakan oleh aksi kecil yang konsisten, bukan oleh pikiran yang besar, yang bergerak yang menang, yang terlalu banyak mempertimbangkan, tertinggal. Ini bukan tentang menjadi pemberani. Ini tentang mengatur ulang mekanisme otak. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai. The 5-second rule, hitung 5 detik, lalu mulai. Ini memotong sinyal amigdala yang ingin kamu diam. Micro action. Jangan mulai dengan langkah besar. Mulai dengan langkah yang terlalu kecil untuk ditolak. Set waktu eksklusif untuk mempertimbangkan, misal 10 menit per hari. Setelah itu, stop. Aksi wajib dilakukan. Hindari menunggu motivasi-motivasi muncul setelah bergerak, bukan sebelum bergerak. Batasi informasi. Terlalu banyak informasi sama dengan terlalu banyak ketakutan. Kita takut mengambil risiko. Kita takut bergerak. Tapi kita lupa, tidak bergerak adalah risiko terbesar dalam hidup. Tidak ada hal baik datang dari diam. Tidak ada skill tumbuh dari diam. Tidak ada perubahan datang dari diam. Hidup tidak akan menunggu kita siap. Hidup hanya bergerak bagi mereka yang berani bergerak. Mulai hari ini, latih dirimu untuk bergerak sebelum otak memberikan alasan, karena masa depan tidak dibentuk oleh orang yang paling pintar berpikir, tetapi oleh orang yang paling berani melangkah. Kalau kamu merasa video ini membuka mata kamu, tekan tombol like, subscribe, dan tulis di komentar, "Aku pilih bergerak." Sampai bertemu di video berikutnya. Ingat, hidupmu berubah bukan ketika kamu banyak mempertimbangkan, tetapi ketika kamu mulai bergerak.